Baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, kesempatan ini saya ucapkan terima kasih doa dan dukungan saudara karena hari ini padat minggu kemarin dan ini ke depan juga hari padat. Tetapi apa yang tidak mungkin buat Tuhan itu mungkin, saudara. Jadi hari Kamis saya mendapat legalitas doktor ministry, saudara. Kemudian hari Jumat kita meletakkan fondasi bait suci. Kita mulai membangun Bukit Tua Hebron yang akan dibangun bangunan untuk wedding chapel. Karena apa, saudara? Saya prihatin dengan keluarga-keluarga di Indonesia. Karena memulai dengan Tuhan saja banyak masalah, apalagi memulai dengan tanpa Tuhan. Maka di situ nanti ada one stop wedding, ya kan? Jadi sekali menikah di situ, pemberkatan pernikahan, resepsinya di situ, bulan madunya bisa di situ. Ya. Nah nanti ada homestay, tempat orang bisa menginap di situ. Dan juga ada menara doa 24 jam. Dan karena apa, saudara? Itu kan namanya Hebron. Hebron itu adalah tempat di mana Abraham tinggal. Kalau bicara Abraham itu bicara bapak banyak bangsa. Karena apa? Kita dipanggil untuk melayani banyak bangsa. Dipanggil untuk melayani suku-suku bangsa. Makanya ya, kita memulai dengan STT. Ini kan embrio, semua itu harus dimulai. Nah saudara, memang hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan caranya. Termasuk pandemi ini adalah Tuhan izinkan supaya kita ini punya cara berpikir yang baru. Kita punya cara pandang yang baru. Dan kita bisa melihat pandemi itu membedakan orang takut dan orang percaya, orang beriman dan orang tidak beriman. Membedakan sekali. Orang khawatir banyak sekali, orang kecewa banyak sekali, saudara. Padahal sebenarnya justru di saat pandemi ini orang mesti harusnya sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan menjauhkan diri dari Tuhan. Itu kesempatan untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita lihat, saudara, di Yesaya pasal 49 ini. Ya. Karena saudara, kalau minggu-minggu ini kemarin bisa terjadi karena diawali dengan firman. Ya. Saya 3 minggu khotbah tentang kitab Hagai. Dan peristiwa hari Kamis dan Jumat itu terjadi. Banyak orang memulai dengan ego, dengan keinginan. Tapi saudara, makanya ketika belajar firman, kita harus mengerti apa? Kehendaknya Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidupku? Karena yang seringkali memicu konflik itu adalah kehendak saudara dan kehendaknya Tuhan yang beradu. Kita perhatikan ya ayat 1 sampai ayat 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak
dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab nubuatan itu yang pertama ya, digenapi untuk bangsa Israel secara jasmani. Yang kedua adalah buat gereja, yaitu buat orang percaya. Makanya saudara, nubuatan itu bersifat bersifat nubuatan itu artinya begini, dia akan digenapi. Ada yang sudah bagi orang Yahudi, ini sudah. Bagi gereja-gereja ya, ini sudah. Tapi bagi kita sudah atau belum, pertanyaan. Karena apa saudara? Kalau saudara ini orang percaya, itu berarti bagian dari orang-orang yang seharusnya menggenapi nubuatan ini. Makanya dia ya menyatakan tentang tujuan Tuhan. Karena banyak orang ini kan hidup mengikuti tujuannya sendiri, impiannya sendiri, kerinduannya sendiri, sehingga tidak bisa disentuh antak tabel ya. Tidak bisa disentuh, jadi orang yang ego. Tapi kalau saudara, kalau hidupnya ya ngikuti mau-maunya sendiri, saudara kan babak belur, saudara. Karena domba yang digendong Tuhan Yesus itu domba yang dipatahkan, saudara. Karena apa? Domba ini domba nakal. Dia kalau satu domba ini nakal akan membawa semua ke jurang, saudara. Makanya satu domba kalau nakal dipatahkan, jadi supaya yang lain tidak ikutin dia. Nah, saudara, mari kita lihat, saudara, di ayat yang keempat ini kadang-kadang banyak ya, saya sendiri mengalami dalam pelayanan. Dalam kekristenan ini tidak lepas dari pergumulan, dari persoalan. Ada dosa yang harus diselesaikan. Ini apa namanya, saudara? Pergumulan ini kan sebenarnya Tuhan membersihkan kita lewat persoalan-persoalan. Pelayanan ini konsisten, dan banyak orang itu tidak konsisten. Orang Israel diajari ibadah itu konsisten. Sabat itu ya sabat, hormati hari sabat. Belajar dari jarum jam. Jarum jam itu suatu situasi panas, dingin, mau hujan, mau terang ya, mau dia ditaruh di dinding, mau taruh di meja, mau dibuang, itu jarum jamnya itu konsisten, terus tetap jalan, konsisten, terus. Nah, kita belajar konsisten. Nah, dalam pelayanan ini, saudara, kalau saudara nggak tahan uji, saudara akan berhenti dengan putus asa. Saudara tidak akan terima mahkota. Jadi buat saya gelar itu hanya mahkota, legalitas. Saya punya akses untuk ke India, misi ke India. Ketika ke India, kenapa? Universitas itu mengatakan Anda jadi keluarga kami. Ketika ke India, dia akan bukakan akses layanan. Itu sudah pentingnya kita ini paham. Kenapa? Kita mesti ngerti apa dalam pelayanan itu pikul salib. Jangan berharap manusia, saudara. Saya ini kalau berharap manusia, saudara, saya sakit hati dari dulu. Nah, saudara, kadang-kadang putus asa.
Tetapi Tuhan berkata, dalam kelemahanku kuasaku menjadi nyata. Impossible. Buat saya itu juga kaget. Tapi dimulai dari firman Hg 1 dan 2 yang Tuhan suruh saya sampaikan ini menjadi legal standing, sehingga saya menerima legalitas. Kita bisa melakukan peletakan batu pertama juga. Kemudian saudara, mari kita lihat poin yang pertama ini. Apa sih tujuan Tuhan dalam hidup saudara? Di ayat 5 dikatakan begini. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Jadi Tuhan itu punya tujuan dalam hidup saya dan saudara untuk menjadi hambanya. Makanya kita dipanggil itu di di Wahyu pasal pertama itu menjadi imam-imam dan raja-raja. Menjadi imamat yang raja nih, kamulah bangsa yang terpilih, imamat raja nih, ya kan? Itu panggilan menjadi hambanya, hamba Tuhan. Jangan jadi hambatan bagi Tuhan. Ada orang jadi hamba uang, ya, cari uang, pelayanan cari uang, ya, saudara. Berkat itu ngikuti, saudara. Saya selalu berkata, engkau Jehovah Jireh dalam hidup. Karena engkau berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran semua akan ditambahkan. Kita ini hamba Tuhan, bukan hamba uang, bukan hamba mamon, apalagi hamba manusia. Ya, nggak enakan. Orang Jawa ini banyak yang jadi hamba manusia, sungkan ya, enak. Gitu. Padahal Yesus ngajarkan kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apalagi jadi hamba syaitan. Banyak orang jadi hamba setan. Karena pengen kaya, dia cari setan. Dia lebih rela menukar keluarganya dengan kekayaan. Ada lagi hamba apa lagi? Jadi hamba diri sendiri, hidup dengan egonya. Susah diatur, susah berubah. Itu sebenarnya yang bertahta egonya, saudara. Padahal Tuhan berkata, Dia ini punya tujuan untuk menjadi hambanya. Amin. Sadar, saudara. Kalau saudara tidak jadi hamba Tuhan, berarti saudara hambatan bagi Tuhan, hambatan bagi pekerjaan Tuhan. Apa sih yang dilakukan seorang hamba Tuhan? Dikatakan untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Jadi ada dua panggilan sebagai hamba itu, mengumpulkan Yakub. Yakub dan Israel itu bicara tentang apa? Orang percaya, orang-orang dipanggil. Jadi mengembalikan. Ada banyak domba yang tersesat, orang tersesat, ya. Orang terabaikan, itu dikembalikan kepadanya. Makanya penginjilan, kabar baik, saudara itu mesti memberitakan kabar baik supaya orang yang tersesat itu kembali. Ketemu orang, diajari, ayo kembali kepada Tuhan. Itu namanya mengembalikan Yakub kepadanya. Ini misi penginjilan, saudara. Mencari yang terhilang, menjangkau yang tidak terjangkau. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tersesat itu dibawa kembali. Saudara bawa kepada Tuhan. Berapa lama saudara jadi orang Kristen dan berapa orang yang sudah saudara bawa kepada Tuhan? Itu adalah standar, itu parameter kekristenan saudara. Kalau saudara belum ada satu orang pun ya dibawa kepada Tuhan, itu saudaranya masih kanak-kanak, saudara. Kenapa? Dikembalikan. Tujuan Tuhan itu membawa orang pulang. Makanya mari kita terlibat ya, untuk mengembalikan Yakub kepada orang-orang yang pikirannya itu Yakub, pikirannya timpang.
nggak lurus hati, dulak-dulik, jalannya nggak lurus, nggak jelas. Itu Yakub. Ada banyak orang Kristen, ya kan? Tapi cara hidupnya masih cara hidup lama. Itulah Yakub. Nggak beda seperti banyak orang, saudara. Sudah Kristen tetapi nggak pernah baca Alkitab. Nah itu golongan Yakub. Kenapa? Alkitab ini panduan hidup kita loh, saudara. Tapi nggak pernah dibaca. Itu sama seperti saudara, ya. Saudara punya Android, Samsung Galaxy Note 10 yang dulunya handphone bantingan. Ketika saudara punya yang lebih canggih tetapi petunjuknya nggak pernah dibaca, handphone yang canggih itu juga hanya untuk SMS, WA, ya. Kalau saudara kasih handphone canggih, tetap pola pikirnya itu handphone jadul, saudara. Ya, sudah. Ini percuma ini. Saya baca firman. Kalau saudara memang orang sudah di-upgrade sama Tuhan, cara pandang dirubah. Karena kekristenan itu bicara tentang apa? Perubahan cara berpikir. Dari mana? Ibadah. Roma 12 ayat 1 bisa membuat keputusan, pilihan-pilihan yang benar, supaya kamu dapat apa? Ya, Roma 12 itu. Supaya kita ini bisa membuat keputusan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 6 ini juga kita ini mengerti tentang tujuan menjadi apa? Raja-raja dan imam-imam. Kemudian yang kedua, supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Dikumpulkan. Ada panggilan orang percaya itu apa? Koinonia, fellowship, berkumpul. Karena panggilan dinamakan gereja, eklesia itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Bukan bicara gedung, tapi gereja butuh gedung. Nah ini saudara, kumpulan orang-orang percaya dikumpulkan. Kayaknya dalam pengembalaan di sini saudara, orang kalau baru ya biasa. Tapi kalau udah mulai som tak kasih makanan keras. Kalau enggak, saya ngasih makanan keras, Tuhan kasih makanan keras. Karena apa saudara? Kekristenan jelas. Saya mengurusi dua hal. Yang pertama apa? Baptisan. Orang itu baptisannya benar enggak? Dampaknya kelahiran baru. Kalau orang udah lahir baru, dia akan melakukan firman Tuhan. Yang namanya apa? Kejujuran, keadilan, kebenaran, itu udah nggak usah topiak-opiak saudara. Tapi itu kembali kepada pilihan. Itu tanda kedewasaan. Orang yang dewasa itu tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian saudara, tadi bicara baptisan. Kedua, pernikahan. Makanya saudara, pernikahan ini penting. Makanya dalam pengembalaan itu kan kumpulan orang percaya. Saya biasanya kalau udah ya som itu yang penting tak kuat pernikahan. Kalau sampai kapanpun pernikahan ini kan joint account. Orang tidak akan mungkin diberkati Tuhan. Karena apa? Kalau dua orang nggak sepakat. Karena namanya joint account, sama joint account itu kayak orang simpan uang di bank. Salah satu yang datang tanda tangan itu nggak bisa mencairkan. Karena seperti pernikahan itu joint account. Dia harus tanda tangan dua orang. Makanya di pernikahan di sini kan semua tanda tangan, laki-laki dan perempuan. Itu joint account. Tidak mungkin diberkati kalau nggak sepakat. Karena ada kan orangnya harus sepakat. Sehati sepikir. Ini saudara, kata dikumpulkan. Untuk dikumpulkan bicara di fellowship. Ada FA supaya ngerti bisa memecah-mecahkan roti bersama, tidak hidup egois. Orang yang hidupnya egois dilatih di FA, bawa makanan, ya. Kemudian sharing, itu berbagi hidup.
dilatih untuk tidak egois. Ini makanya saudara hamba. Makanya di level 1 ini orang harus selesai. Saudara tidak pernah masuk di kelas 2 level yang berikut kalau level pertama itu nggak selesai. Makanya sudah belajar care, peduli. Ya. Ini dikatakan mengembalikan Yakub kepadanya, mengumpulkan Israel kepadanya. Jadi ini tanggung jawab seorang hamba Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan, ini panggilan saudara. Kemudian saudara dikatakan, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Ada orang kan nuntut, kenapa aku udah dipermuliakan? Kenapa hidup kok seperti? Bagian saudara tidak dilakukan masalah ini. Ada bagian saudara yang harus dikerjakan. Makanya saudara kerjakan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Orang masalah persepuluhan aja harus dikuyak-uyak saudara. Loh, bagaimana bisa diberkati loh? Saudara di dunia sekuler saja ya. Pencuri itu tidak mungkin dia diberkati. Ya kan? Dikebuki ya saudara. Nah kita kan perlu kesadaran. Ini kan sampai level dewasa kesadaran saudara. Kita mau apa? Dipermuliakan misalnya. Dikebuki masalah ya. Hanya orang kita menyepelekan. V1 iota firman itu tidak di apa? Dihilangkan loh saudara. Ngomong, saudara mau berani menghilangkan satu pasal saudara. Saudara bagaimana mau dipermuliakan? Karena di sini kan maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Nah, ini dipermuliakan bukan dipermalukan. Saudara. Kristen. Ya kan? Itu namanya dipermalukan. Saudara hidup ini pilihan. Saudara milih dipermalukan atau dimuliakan. Saya tahu saudara bisa memilih yang baik, tapi saudara tidak mau melakukan yang baik. Masalah itu saudara. Kan banyak orang yang bertanya, saudara ingin dipermuliakan atau dipermalukan? Saya ingin dipermuliakan Pak, tapi mau nggak melakukan kebenaran? Gak mau Pak. Ya itu saudara. Masalahnya di situ. Melakukannya nggak mau. Ini di sini maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatan. Saudara, legalitas itu buat saya sukacita dan sukacita dari Tuhan itu kekuatan. Karena apa? Kisah Rasul 1 ayat 8 itu bukti orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa melangkah. Bukan hanya bisa duduk, ya. Bisa melangkah, ya kan? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menerima apa? Kamu akan menjadi saksi. Di mana? Yerusalem, seluruh dia. Ini melangkah sudah step. Bahasa roh baik, tapi jauh lebih baik saudara. Saudara terima bahasa roh lahir baru, tapi langkah. Karena tujuan Tuhan memperlengkapi saudara itu untuk misi sampai ke ujung. Jadi Tuhan mau tujuannya tercapai. Karena apa? Kita ini diciptakan, dibentuk sejak dari dalam kandungan itu untuk menjadi hamba Tuhan, bukan untuk menjadi hambatan bagi Tuhan. Kalau jadi hambatan ditabrak saudara. Dan dikatakan begini saudara, ayat 6 itu, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Next level. Ada sebuah proses yang harus dialami saudara. Ya, bukan hanya untuk mengembalikan orang-orang Israel atau memelihara, mengembalakan, bukan. Tetapi Tuhan berkata apa? Tetapi aku akan membentuk engkau. Dibentuk itu juga dibentur saudara. Makanya orang yang nggak tahan banting itu susah dipakai Tuhan. Saudara ngerti pembentukan itu? Wah, pembentukan dari menjadi anak panah saja itu kan dibakar ya dengan 1000 derajat besi cair kemudian dicetak saudara. Saudara baru apa? Panasnya belum apa-apa sudah teriak-teriak saudara. Ini besi itu
untuk dibuat anak panah yang tajam. Itu bukan hanya cukup dibakar dengan 1000 derajat, saudara. Tapi setelah itu apa? Lihat, tajamkan, gosok, saudara. Makanya pelayanan itu tulus-tulus, saudara. Jangan punya akal bulus. Banyak orang itu akalnya akal bulus, makanya nggak diberkati dulu. Tulus saja dengan Tuhan itu. Untungnya apa? Pelayanan, gitu. Ya udah, ini orang-orang akal bulus. Jadi hanya melihat dengan mata jasmani. Makanya saudara, ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ketika sudah lemah, letih, ingat kebaikan Tuhan. Saudara nggak kena COVID saja mesti harusnya terima kasih saudara. Sujud sehari mestinya minimal 7 kali. Itu saudara. Teman-teman banyak kok gak ada orang-orang kena COVID. Karena Tuhan mau apa saudara? Ini levelnya Tuhan dibawa naik ini. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa. Ini saya sedang berdoa untuk tema tahun ini, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara sendiri hidupnya nggak dalam terang, bagaimana bisa menjadi terang? Pertanyaan. Nah, hidupku kadang gelap, kadang terang, biarpet gitu, kayak PLN, biarpet. Bagaimana menjadi terang? Itu PLN aja kalau biarpet berarti dipisui orang, kalau orang Jawa, orang Surabaya bilang dipisui, wah, bayarnya podo tapi biarpet. Ini menjadi terang. Tujuannya apa? Supaya setiap orang diselamatkan. Supaya keselamatan yang daripadaku, kata Tuhan, sampai ke ujung bumi. Jadi setiap orang, supaya setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Paulus bisa menerjemahkan misi Tuhan di bumi. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sampai apa? Keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Keluarga saudara gimana? Sudah percaya Yesus atau belum? Seisi rumah saudara gimana? Yakinkah mereka mati masuk surga? Nah, saudara orang kejam, wis biarin Pak neraka ya wis be. Malah aku seneng gak ketemu di surga. Loh, kejam saudara ini orangnya. Saudara ini orang kejam loh kalau sampai keluarga saudara itu dibiarkan masuk neraka. Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Amin. Tujuannya itu saudara menjadi terang bagi bangsa. Tapi jangan lupa ada pembentukan. Karena dikatakan tetapi aku akan membuat engkau. Bagian kita ini dibuat apa? Nyerah saja. Taruh di tempat rendah komplit, ya. Di tempat becek komplit, di tempat kering komplit, di mana saja nggak cocok. Ya. Ini orang-orang yang tidak tahan dalam pembentukan. Mari saudara relakan hati saudara ketika dibentuk. Ada masa-masa di mana kita ini mengalami ujian, ya. Ada masuk di dapur api ujian. Kita ini mesti lulus. Supaya apa? Kita ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Maka kenapa saya mau menjadi pendoa? Karena apa? Saya tahu cara ketemu Tuhan itu tidak ada cara. Doa ketemu Tuhan, menikmati relationship, ngobrol dengan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau dan saya respon. Tuhan ngomong begini, kerjakan, taat saja. Nanti mahkota itu nanti. Saya gini sudah, hidup ini kadang-kadang gini. Ada banyak orang itu berjuang. Tapi hasil akhirnya nol. Tapi orang mencari Tuhan, cari Tuhan. Itu apa Tuhan janji. Anak cucumu tidak akan minta-minta. Makanya saudara, mari kita berdoa. Buka hati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Karena Tuhan mau memakai saudara bukan hanya menjadi hamba Tuhan, tapi juga menjadi terang bagi bangsa. Maka
Makanya relakan hati saudara ketika ditegur, dididik, berkata, mari kita buka hati saudara.